Ngomong aja. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Tawang Argo, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SDN 4 Tawang Argo yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, anak-anak siswa-siswi SDN 4 Tawang Argo serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pantun dulu ya Bu Aini. Ikan sepat tak punya sengat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Ikan sepat makan gabah. Semoga semuanya sehat dan penuh berkah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita menuju kemuliaan dan keberadaban hidup, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentu saja Bu Aini juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu Guru, anak-anakku sekalian serta hadirin sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam acara pada siang hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Amin. Untuk mengawali siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lahumul Fatihah. Berdoa selesai, terima kasih. Mohon izin saya untuk duduk, nggih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya mohon izin untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ini ada perubahan paradigma positif. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam ada posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan selanjutnya yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, kira-kira apa saja ya kalau kita ulas? Tentu ini kaitannya nantinya dengan penerapan budaya positif baik
di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah mengakomodir kebutuhan belajar siswa, di mana anak-anak itu misalkan gaya belajarnya berbeda, dari gaya belajar secara visual dengan melihat, kemudian dengan auditori mendengar, ataupun juga kinestetik. Kinestetik ada anak yang belajarnya sambil berjalan misalkan, ya apa tidak? Nah itu supaya guru ini bisa mengakomodir dengan menggunakan pendekatan atau pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan. Yang ketiga, Bergotong royong. yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah Mandiri. Ya, betul sekali, mandiri ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan untuk posisinya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif itu ada di sebelah mana? Kanan. Itu adalah pengertiannya identik bahwa otak kanan yang bekerja, ya kan? Ada kreativitas di situ, juga ada artistik. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri. Nah, kiri itu di situ adalah tentang sesuatu hal yang logis dan analitis, ya. Bernalar kritis itu kan logis, analitis, sedangkan kreatif itu terkait dengan kreativitas, ya. Nah, selanjutnya banyak kita ketahui ataupun kita alami ya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada beberapa ilusi guru mengontrol murid. Contohnya, di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Betul apa salah? Betul apa salah? Kritikan itu menguatkan karakter. Ini miskonsepsi. Betul apa salah? Ya, miskonsepsi. Salah. Ya kan? Seharusnya tidak. Karena apa? Kita break dulu sebentar. Pause. Di pause yang atas. Ya. Nah, untuk miskonsepsi ini kan melakukan refleksi diri ya bagi kita sebagai guru, merefleksi kira-kira kita ini seperti memaksa. Memaksa ini merupakan hal yang seharusnya atau yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira memaksa anak, Bapak Ibu, dilakukan apa tidak? Memaksa seharusnya tidak dilakukan. Ya, memberikan kebebasan ya, maksudnya kesempatan anak untuk bisa banyak belajar, mengeksplor lingkungan sekitar, terus tidak harus dipaksa. Nah itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini ya, memberikan apresiasi ya kan, kemudian memberikan penghargaan kepada anak. Nah tidak harus
memberikan hukuman ataupun paksaan kepada anak, sehingga kita bisa melakukan refleksi kira-kira nanti dengan adanya diseminasi tentang budaya positif ini nanti Bapak Ibu diharapkan untuk dapat melakukan hal-hal yang positif berawal di dalam kelas, yang sehingga nanti bisa menjadi budaya positif di lingkungan sekolah begitu. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini di antaranya untuk stimulus atau respon tentang dunia. Di sini ada realitas, kebutuhan kita itu sebetulnya sama. Kemudian untuk teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Respon tentang dunia pada stimulus semua orang melihat hal yang sama, dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, sampai pada akhirnya nanti di stimulus yang paling akhir ini ada model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol ini adalah win-win solution ya, atau apa Bapak Ibu? Model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang kalah. Begitu. Yuk kita akan belajar bersama tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun juga hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri, dari dalam dirinya sendiri, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Nah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi ya. Kalau dalam profil pelajar Pancasila tadi ada berapa Bapak Ibu? Nah, semuanya hafal, bahkan ada lagunya. Bagaimana kalau kita nyanyikan bersama sambil tepuk ya? Dipimpin oleh Bu Siti. Ayo, 1, 2, 3. Primary Years Program atau PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ini yang ada 9 pilar karakter yang dimunculkan dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF
cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, sampai pada toleransi dan kedamaian dan juga kesatuan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja, Bapak Ibu? Apa saja kebutuhan dasar manusia? G, masuk. Katanya Pak Angga tadi ada kebutuhan pokok itu ya. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan pokok manusia yang menjadi kebutuhan dasar. Menurut Dr. William Glasser, ya, di sini ada 5. Di antaranya yang pertama adalah penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang paling utama apa, Bapak Ibu? Bertahan hidup, survive. Bagaimana kondisi kita? Seperti saat ini malah kondisinya ekstrim, hot, panas, full, ya kan? Bagaimana cara kita bisa menjaga supaya kondisi tubuh kita tetap sehat, menjaga kesehatan mental kita ya, mental health kita agar tetap stabil, maka kita harus survival terhadap kondisi dengan minum air putih yang banyak, makanan yang bergizi, dan lain-lain. Otomatis juga keseimbangan kesehatan jiwa dan juga raga. Nah, itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sedangkan untuk motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di antara anak-anak siswa-siswa kita, apakah anak-anak senang kalau misalkan sedikit-sedikit dapat hukuman? Tidak. Terus juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Senang kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan? Nah, ini ya termasuk motivasi dari perilaku manusia ya seperti itu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling tepat, ya kan? Jadi kita bergerak, kita belajar dari dalam diri kita sendiri, kita menghargai diri sendiri, ya, seperti itu. Kemudian lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada perbedaan antara hukuman dan juga penghargaan. Hukuman, konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Nah, kalau hukuman itu sifatnya adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid pasti takut. Terus di situ kesannya ada memaksa, murid menyembunyikan kesalahan sehingga tidak jujur, ya kan? Murid menjadi rendah diri atau kurang percaya diri. Ini yang akhirnya identitas anak ini tidak bisa terbangun dengan baik karena sering diberi hukuman. Bapak Ibu, yang sering menghukum kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Jangan diulangi lagi ya Bapak Ibu. Terus di sini ternyata juga ada identitas gagal. Ternyata penghargaan diberikan itu juga tidak efektif. Terus merusak hubungan yang juga menyebabkan rasa atau sifat iri. Si A diberi hadiah sama bunganya, si B tidak. Iri apa tidak? Iri. Terus mematikan kreativitas juga ternyata. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, di kurikulum Merdeka ini kenapa ranking tidak ada? Itulah penyebabnya. Karena bisa merusak hubungan, menyebabkan iri antar teman. Ya, karena semua anak ini sebetulnya adalah memiliki sama.
mempunyai kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing, betul sekali Bu Maya. Mempunyai potensi diri karena mereka mempunyai keunikan masing-masing yang harus dikuatkan oleh gurunya. Kalau misalkan di bidang menyanyinya kuat, ya itu yang ditebalkan. Oh, tidak bisa menyanyi misalkan, sukanya membaca puisi, ya itu yang dikuatkan di bidangnya masing-masing. Suka sepak bola, ya berarti bidang olahraga. Karena penghargaan ini nanti juga bisa merampas hak menghargai dirinya. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas yang sukses yang bisa mengantarkan anak ini menuju sukses, meraih cita-citanya, mewujudkan cita-citanya, ternyata ada dua. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Konsekuensi, dan yang kedua adalah restitusi. Ini yang harus kita pelajari, dan semoga Bapak Ibu setelah diseminasi budaya positif ini nanti Bapak Ibu akan menerapkan konsekuensi dan juga restitusi. Paling tidak ya nggak apa-apa, konsekuensi dulu, proses, setelah konsekuensi baru ke restitusi, baru akan membudayakan restitusi. Tujuannya adalah ini. Konsekuensi, konsep disiplinnya adalah penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan, perlu juga stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan yang sudah Bapak Ibu buat di kelas peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena di situ ada kepatuhan. Kalau patuh itu kan terhadap peraturan, ya kan? Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, untuk merefleksikan dirinya. Nah, sedangkan restitusi Bapak Ibu, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya yang sudah dilakukan, baik atau benar. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Fokus pada permasalahan pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Teori kontrolnya di sini adalah dirinya memegang kontrol, tapi tidak dikontrol oleh orang lain. Kontrolnya ada dalam diri sendiri, ya. Ada motivasi intrinsik tadi. Terus yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dari empat tadi ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Yang sering dilakukan Bapak Ibu yang mana? Hukuman. Mari kita istighfar bersama. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah nanti ada diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu harus bertaubat. Siap? Siap. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang untuk konsep disiplin pendekatan restitusi, ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih pengertian restitusi ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau awalnya tadi sering dihukum, apa yang akan terjadi? Anak-anak bisa minder, rendah diri, tidak bisa diterima di lingkungannya, dibully, ya apa tidak? Tapi dengan adanya restitusi, kita kembalikan karakter yang ada dalam diri anak, supaya anak itu tetap muncul percaya dirinya, karakter baiknya, dan anak itu tidak akan dibully di kelompoknya. Anak itu mempunyai rasa percaya diri sehingga diterima di lingkungannya. Inilah restitusi. Bapak Ibu sudah ada di sini yang menerapkan restitusi? Sudah. Siapa?
Alhamdulillah. Pak Angga dan Bu Siti dan juga Pak Jazuli, terima kasih. Luar biasa. Subhanallah adalah contoh teladan yang baik untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Luar biasa. Terus ciri-cirinya restitusi itu apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bahwa kesalahan yang dilakukan ini itu adalah merupakan proses belajar dan tentu banyak hikmah serta pembelajaran, tapi tidak untuk diulangi, ya. Tapi diambil hikmahnya dari kesalahan yang sudah dilakukan. Inilah cirinya restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Awalnya tadi misalkan ada Bu A, misalkan menghukum muridnya namanya si B. Setelah dihukum, si B ini pasti punya perasaan tidak enak dan koyok mangkel gitu ya, kecewa dengan Bu A. Ya apa tidak? Ya. Sedangkan restitusi ini memperbaiki hubungan sehingga hubungan Bu A tadi dengan murid yang B tadi bagaimana Bapak Ibu? Enggak. Tetap baik-baik saja dengan adanya restitusi, tapi ketika tidak melakukan restitusi dengan hukuman, betul hubungannya renggang, kurang harmonis, kemudian ditawarkan. Dalam restitusi itu tawaran, bagaimana kalau misalkan sampai melakukan ini, apa yang akan terjadi. Tidak dipaksa, kamu tidak boleh ya melakukan ini. Seperti contoh, kalimatnya itu harus yang positif. Sekarang monggo dipilih Bapak Ibu yang paling tepat. Jangan membuang sampah sembarangan, pilihan pertama. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, betul. Yang kedua, kalimat yang positif. Jadi tidak ada kata jangan atau tidak boleh atau apalagi no. Ya, atau jangan tidak boleh. Ya, itu kan negatif. Iya. Tidak boleh. Ya, tapi No. Tapi di situ misalkan begini, ada G. Kalimat positif, saling menyayangi antar teman. Tidak boleh begini, jangan berkelahi. Boleh apa tidak? Tidak. Saling menyayangi antar teman. Begitu ya, jadi positif. Kemudian ada menuntun untuk melihat ke dalam diri, merefleksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakan. Yang difokuskan adalah pada karakter. Restitusi itu fokus pada solusinya, bukan pada masalah. Misalkan tadi ada anak bertengkar. Ya apa sih kok iso tukaran? Bagaimana kok bisa berkelahi? Loh, terus masalahnya bagaimana? Masalahnya bagaimana? Bukan pada masalahnya, tapi ayo kita selesaikan. Bagaimanakah solusi yang terbaik? Bagaimanakah agar cepat selesai? Bagaimanakah agar win-win solution? Sama-sama menang. Posisinya tidak ada yang disudutkan, tidak ada yang kalah. Begitu. Restitusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Awalnya anak ini berbuat salah, tidak dicibir, tidak dibully, tidak dimaki dan lain-lain, tidak. Tapi
Hukuman Terus tidak guru marah sebegitu. ketika guru marah ini dan muridnya takut, ya kan? Terus ada lagi tidak mengerjakan PR, dijemur atau mungkin ya dijemur di bawah teriknya matahari, tidak memakai topi. Nah, misalnya ya, tidak boleh ya. Konsekuensi. Nah, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Wes, PR sampean tulis sebanyak 10 halaman. Siapa yang pernah? Tidak pernah. Alhamdulillah. Pernah. Sedangkan ya, di sini konsekuensi Oh, untuk ini tugas. R. Dan siswanya menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, diingatkan keyakinan kelas kita dulu apa. Misalkan mengerjakan PR tepat waktu, misalkan. Terus apalagi kalau hubungannya dengan PR, Bapak Ibu, kalimat restitusinya apa kira-kira? Ya, mengerjakan tugas Sendiri. Boleh, betul, pinter. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Sehingga di sini nanti anak itu tidak merasa kecil gitu ya, merasa posisinya salah. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol restitusi. Panjenengan ini sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman dan apakah sebagai manajer. Nah, ini ya, atau sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu lebih banyak mana dari 5 posisi kontrol, jujur? Orang bukan menghukum. Teman. Ada yang menghukum, Pak Angga. Terus siapa lagi, Bu Maya? Pemantauan. Pemantau. Manajernya masih sedikit. Iya. Oke, tapi sudah ada ya? Bagus, Bunda Siti. Berarti sebagai manajer sudah ada. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bunda Siti. Keren. Harapannya memang semuanya bisa menjadi manajer. Ya kan? Memimpin, selain bisa memimpin dirinya sendiri, juga bisa memimpin orang lain. Nah, contohnya kasus di manakah saya berada di 5 posisi kontrol? Contohnya, kasusnya adalah ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan tidak memakai topi, tidak memakai dasi, tidak memakai sepatu hitam dan lain-lain ya, contoh. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu perintah yang diberikan ya, karena sebagai penghukum. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Mantau. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai teman. Sedangkan sebagai pembuat rasa bersalah, Berapa kali? bagaimana Bu Siti? Berapa kali Bu Siti ingatkan masih tetap saja. Ya, akhirnya anak ini kan merasa, ya Allah, aku salah lagi, gitu ya. Astagfirullah. Sedangkan manajer, begini cara bertanyanya, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, diharapkan Bapak Ibu ini nanti mempunyai 5 posisi kontrol ini, tapi yang tidak, maksudnya begini, panjenengan punya 5 posisi kontrol ini, tapi yang harus Dilaksanakan. lebih kuat di mana? Ya, manajer. Manajer. Kalau ada penghukum sedikit dikurangi bahkan dihilangkan, karena ini adalah
setelah diseminasi ini, Bapak Ibu sudah harus memposisikan diri sebagai Manajer. Bisa? Insya Allah bisa. Bisa. Siap. Harus bisa, luar biasa. Terima kasih. Bisa. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Tadi sudah lanjut. Sekarang lanjut ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, contohnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kalau peraturan, aturan ya kan, peraturan atau aturan itu kan aturannya memakai helm, aturan ya kan. Terus keyakinannya yang diyakini apa? Harus mempunyai kesadaran. Sebetulnya helm itu penting apa tidak? Penting. Untuk apa? Melindungi apa? kepala dari kecelakaan. Emang kepalanya apa malah tuh diambil Pak Polisi? Emang kepalanya kan? Nah, disitulah yang diyakini bahwa ini untuk menyelamatkan kepala, untuk melindungi kepala, tidak takut pada peraturan. Maksudnya tidak untuk peraturan. Kalau peraturan kan begini, waduh ada polisi, saya pakai helm. Tidak seperti itu ya. Kalau itu hanya sebatas peraturan. Tapi keyakinan itu berarti dari kesadaran diri yang paling dalam bahwa memakai helm ini manfaatnya banyak. Oh ya, untuk melindungi kepala saya. Begitu ya, untuk melindungi kepala dari hati. Oh iya. Sehingga kalau mempunyai keyakinan diri, maka kembali lagi ke keyakinan kelas. Di situ tidak ada unsur paksaan atau tidak ada unsur diperintah, tapi melakukan sesuatu dari Hatinya sendiri. dari Dirinya sendiri. dari kesadaran diri yang diyakini. Dari sini sampun jelas. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas ini yang sudah saya lakukan ya dengan siswa-siswa. Nah, melakukan keyakinan kelas ya. Kemudian saya juga melakukan praktik restitusi segitiga restitusi dengan anak-anak ya. Dan sudah saya upload di YouTube. YouTube-nya adalah di Aini Rizko Official, itu demonstrasi kontekstual tentang praktik segitiga restitusi dengan siswa kami yang bernama Mbak Malika dan juga Mbak Aurel. Nah, nanti pelajaran bisa mencermati videonya, bisa langsung di browse ya. Nah, ini untuk demonstrasi kontekstualnya sudah. Kemudian bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada yang bisa menyebutkan satu kalimat contoh keyakinan kelas? Satu kalimat keyakinan. Yang Bu Siti? Saling menghargai sesama teman. Bagus, saling menghargai sesama teman. Ada lagi? Apa nak? Ya, gotong royong, bagus. Terus apa lagi? Bekerja sama, pinter. Ada lagi? Apa itu? Yang datang selalu tepat waktu itu loh. Disiplin. Ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Tapi dihindari, kalau peraturan kan tidak boleh datang terlambat. Benar apa tidak? Tidak. Itu arahnya negatif. Tapi yang positif ya, maksudnya bahasanya, kalimatnya itu harus yang positif. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi hindari kata jangan dan tidak.
untuk praktiknya ya, yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal ya. Tuh, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Menstabilkan identitas ini tidak serta-merta menyalahkan anak, tapi digali dulu, oke? Digali dulu di situ. Mungkin seperti ini. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan ya nak, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Bu Aini lo juga pernah. Nah, itu untuk menstabilkan identitas supaya anak itu tidak merasa posisinya yang paling bersalah sedunia. Intinya begitu ya, tidak satu-satunya yang melakukan kesalahan, tapi lo bu guru atau pak guru pun juga pernah. Oke? Terus untuk yang kedua, validasi di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya bu, misalkan dari video yang kemarin sudah saya upload di YouTube itu kan, iya bu, saya marah karena PR saya dicontek. Begitu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ya. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ditawarkan. Selanjutnya, nah sekarang Bu, sekarang kita lanjut ya, dilanjutkan oleh Bu Aini. Oke, terima kasih. Nah sekarang mau dijawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman atau konsultasi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push-up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bu Siti jawab apa? Hukuman tadi jawabannya. Oh iya, Pak Faris. Oke, kita keep dulu. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak memakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman angkat tangan. Oke, 1, 2. Yang konsekuensi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, terima kasih. Nah, ternyata inilah konsekuensi. Anjana sih kamu seru jawaban. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Lanjut kita lanjut ke bawah. Terus ini tadi sudah ya. Restitusi sudah. Hukuman sudah. Sudah. Next. Sudah. Ini. Mengapa tidak peraturan? Oh tadi sudah, guys. Kita langsung di bawah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama yang dibuat itu mulai dari apa? Yang paling sederhana. Peraturan kelas. Dari peraturan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas diyakini. Kemudian menjadi lingkungan yang positif dan selanjutnya menjadi budaya positif. Ini aja yang ada. Nah, kalau sudah sekarang masuk ke setelah dari
menjadi Budaya positif. budaya positif. Nggih. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke peraturan. Ini ya, kalau misalkan ada peraturan di sini. Ada peraturan, Bapak Ibu membuat kalimat keyakinan kelasnya. Membuat kalimat keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Betul, tanggung jawab. Ada lainnya? Sudah. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen. Berkomitmen, bagus. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bersabar. Keselamatan. Keselamatan. Ya bagus. Ye, terus kita ke kebutuhan dasar manusia tadi sudah. Next. Oke, baik. Dan Bapak Ibu setelah ini nanti juga bisa mempraktikkan segitiga restitusi di kelasnya masing-masing. Siap Bapak Ibu? Siap. Kalau ada masalah dengan siswanya harus diatasi dengan cara apa? Restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Memancing ikan berwarna putih. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya boleh bertanya. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada sesuatu hal yang kurang tepat atau kurang pas, boleh bertanya, maju ke sini bertanya. Karena mic-nya ini cuma satu ya. Di sini, monggo bisa maju ke depan. Di sini bertanya. Satu, siapa nomor satu? Saya. Di sini Bu Siti silakan maju ke depan. Maju ya ada. Oke. Maju ke sini. Ini nanti diarahkan ke sini. Iya, ke Bu Siti di bawah maju. Sama maju lah. Tiga cepat, tiga bagus. Kalau pulang, kamu satu boleh wes. Bu Siti enggak maju. Ntar ya Bu. Anu gak maju aja langsung gak Pak. Mulai lah, bebas. Loh, maju aja di sini. Biar kelihatan. Biar kelihatan alami aku gini. Oh iya. Di sini aja Bu Siti maju. Maju Bu Siti. Sini Bu Siti biar menampakkan juga pada teman-teman semuanya. Biar Terus paus saja. Pun. sini Bu Siti. Monggo bertanya tentang ya. Terima kasih sebelumnya ya Bu Aini. Satu. Buah ini gak ketok. Wes. Bu Dina nggak gitu. Pon. Yang harus Pon oleh dulu untuk Pon ya Bu. 1, 2. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Aini sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang mau saya tanyakan, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru itu untuk melaksanakan budaya positif di sekolah? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bunda Siti, luar biasa. Kita terus untuk Bu Siti. Baik, pertanyaan tadi adalah bagaimanakah siswa, apa yang dilakukan guru untuk melakukan budaya positif di sekolah. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Meskipun ini panas-panas, ternyata Bu Siti tetap semangat. Di antaranya yang pertama itu yang bisa dilakukan guru adalah guru itu dapat mengontrol aktivitas dari siswa yang dilakukan. Aktivitasnya apa, ya kan? Kalau misalkan aktivitas yang dilakukan ini agak mengarah ke yang kurang baik, maka Bu Siti sebagai kontrol. Tadi ada berapa kontrol Bu Siti? Ada 5. 5 posisi kontrol, ya kan? Jadi dikontrol dulu. Kemudian juga bahwa ini menjadi sangat penting ya untuk peserta didik
dalam membangun budaya positif. Yang kedua yang bisa dilakukan itu adalah membuat kesepakatan kelas. Bu Siti sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Oh, gitu. Tapi sebetulnya bukan kesepakatan itu, masih peraturan. Peraturan. Karena masih ada kata tidak itu loh. Masih ada kata tidak. Berarti setelah nanti diseminasi ini budaya positif, Bu Siti harus memperbaiki ya, dijadikan menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang positif, terus juga di situ nanti akan dikuatkan menjadi keyakinan kelas. Begitu ya, siap ya Bu Siti? Ya. Dan selanjutnya juga menerapkan budaya positif ya, ataupun juga disiplin positif di kelasnya Bu Siti. Itu yang bisa dilakukan. Dari yang sederhana saja Bu Siti, kira-kira apa yang sudah dilakukan di kelasnya Bu Siti? Kalau Setiap di awal kegiatan pembelajaran. ya menyanyikan lagu wajib itu Londa sama lagu Ya. daerah. Literasi ya sama Mbak. Dan sebelum pelajaran anak-anak setelah apa nak itu Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Ya, pinter sekali ya anak-anak ya kelas 6 ini. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Mungkin masih ada pertanyaan lagi karena ini waktunya sudah siang ya. Iya. Kalau misalkan dibatasi berapa ya? Tiga. 3 saja ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Ayo, Pak Juli, Tangga. Aku sih, mau pindah ini. Angkat tangan sih. Depon. Angkat tangan sih. Bu Maya. Maya apa enggak? Lumayan. Masuk. Tangga, Tangga. Tangga ngomong. Depon Pak Angga. Angkat tangan sih. Satu, dua. Kayak Bu. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di SDN Tawanan Argo di sini adalah sebagai guru olahraga. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu, kadang di suatu perlombaan itu kan ada kegagalan, juga ada yang juara. Nah, langkah upaya apa yang dapat dilakukan oleh guru, terutama guru BJK, ya, sebagai pendidik untuk dapat menumbuhkan reaksi positif pada siswa terhadap kegagalan? Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, kita beri pros untuk Pak Angga. Pertanyaannya ini luar biasa. Pak Angga ini sebagai guru BJOK ya, mengalami tadi masalah mungkin ketika lomba ada anak yang gagal. Nah, langkah apa yang dapat dilakukan oleh guru sebagai Pak Angga tadi ya untuk dapat menumbuhkan reaksi positif pada siswa terhadap kegagalan tersebut ya. Yang pertama ini kita bisa mendiskusikan atau mengomunikasikan dengan orang tua, menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan orang tua, ya kan? Nah, karena apa? Seperti itu kan juga sebetulnya bukan hanya tugas kita sebagai guru, tapi peran serta orang tua juga sangat penting sekali. Jadi kita harus sering-sering berkolaborasi, juga bersinergi, memecahkan permasalahan tentang apa yang dihadapi putra-putrinya, sehingga dukungan dari orang tua itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk mengantarkan putra-putrinya menuju kesuksesan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita terus memberikan motivasi Pak Angga. Jangan pernah lelah untuk memberikan motivasi atau dorongan. Tidak apa-apa, lomba itu loh, kalah menang itu biasa. Tapi nanti kalau misalkan ada lagi, lebih semangat belajar lagi. Nah itu terus dimotivasi. Terus selanjutnya yang ketiga itu kita selalu memberikan pertanyaan, bertanya dan menawarkan bantuan. Apa sih kira-kira yang menjadi kesulitan? Ayo dibantu sama Pak Angga.
oh saya masih belum bisa, misalkan atletik yang ini, yang lebih detailnya ini. Nah itu lebih difokuskan pembimbingannya pada anak yang belum mampu itu tadi di bagian mana, begitu. Selanjutnya adalah membantu anak-anak merefleksikan dirinya. Kira-kira kekurangan saya tadi itu di bagian mana ya? Nah itu nanti dibantu oleh gurunya untuk menguatkan sisi positifnya, sisi positif atau kelebihan. Dan yang terakhir tentu memberikan alternatif belajar ya Pak Angga. Kalau misalkan, oh ya, mungkin bisa dibantu Bapak Ibu guru yang lain misalkan, dikuatkan ya, ikut berkontribusi dalam menangani anak tersebut. Karena anak ini sangat unik, mempunyai potensi atau mempunyai kelebihan masing-masing. Begitu Pak Angga, bagaimana Pak Angga? Terima kasih. Dan satu lagi pertanyaannya. Bu Maya, monggo. Maju ke depan. Terima kasih Bu Aini tentang penerapan yang tadi. Yang perlu saya tanyakan, apa saja yang termasuk budaya positif di dalam sekolah? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Aini. Terima kasih pertanyaannya Bu Maya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bu Maya. Tadi bertanya ya tentang apa saja sih yang termasuk dalam budaya positif yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk Bu Maya ini terutama, bahwa kita kembali lagi bahwa budaya positif yang ada di sekolah itu adalah budaya yang dapat membuat anak-anak ini untuk bisa tumbuh menjadi pribadi dan juga menjadi pribadi terutama yang berkarakter kuat. Tadi ada berapa profil tadi? Yaitu yang diharapkan mempunyai 6 profil pelajar Pancasila. Tuh, yang termasuk budaya positif. Jadi dari 6 profil pelajar tersebut yang kemudian bisa diwujudkan melalui gerakan literasi sekolah atau pembiasaan di awal masuk sebelum pembelajaran. Di Bu Maya kan setiap pagi ada membaca 15 menit. Kemudian juga ada apa lagi Bu Maya? Di kelasnya penjenengan selain itu membaca saja 15 menit dan memahami dari bacaannya. Oh, memahami. Itu juga termasuk Bu Maya dan perlu untuk terus ditumbuhkan dan dikembangkan ya. Terus kemudian juga bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kita ini kan ada macam-macam. Ada tari, ada ngajari, pramuka, apalagi MTV juga. Taekwondo. Pecah silat. Alhamdulillah. Jadi dari kegiatan-kegiatan tersebut ini bisa masuk dalam budaya positif yang ada di sekolah dan alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan. Nah, terus juga bisa ditambahkan dari kegiatan di pembiasaan ya, baik itu di awal, kemudian di proses pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Begitu Bu Maya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan? Sampun pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup. Nah, sebelum kita tutup, kita tepuk semangat dulu biar tidak ngantuk. Tepuk semangat. Nanti mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti tentu di akhir diseminasi ini nanti saya juga ingin
tahu refleksi dari Bapak Ibu bagaimana nanti perasaannya, kemudian apa yang akan dilakukan setelah adanya diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan. Harapannya kepada siswanya apa, nanti mohon Bapak Ibu menyampaikan dalam bentuk testimoninya ya. Terus yang sudah diterapkan nanti apa, terus dampaknya kepada muridnya apa. Tentu saja budaya positif ini dilakukan yang berpihak pada murid, berdampak pada murid, dan tentunya juga dalam menebarkan budaya positif yang ada di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih untuk segala perhatiannya, dan karena di awal tadi saya awali dengan pantun, dan di akhir saya juga mau berpantun ya. Jalan-jalan membeli soto babat, rasanya mantap, campur sambal terasi. Tetap semangat Bapak Ibu hebat, selalu semangat belajar dan terus menginspirasi. Yes. Sekali lagi, ini ada lagi guys. Wow, ya. Banyak pantunnya keren. Cakep. Yes, satu lagi. Oke. Naik sampan bersama kekasih. Jogja naik kereta tamasya bersama. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita tetap sehat, bahagia dan sejahtera semuanya. Bapak Ibu mohon izin, terima kasih untuk segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Tetap semangat belajar, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Salam merdeka belajar. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya guru SDN 4 Tawangarto. Setelah kegiatan diseminasi pelaksanaan budaya positif ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Aini Rizko yang telah memberikan begitu banyak pengetahuan tentang budaya positif, yang mana selama ini saya sebagai guru masih berada di salah satu posisi kontrol, itu yang di tipe penghukum. Nah, di situ tadi Bu Aini sudah memberitahukan atau menginfokan kalau seharusnya kita berada di posisi manajer, sehingga pembelajaran anak-anak itu juga bisa menyenangkan, juga bisa berpihak pada murid seperti yang disampaikan oleh Ibu Aini Rizko tadi. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Aini Rizko yang sudah memberikan ilmu baru kepada saya. Terima kasih Bu Aini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Pak Ahmad Jazuli. Saya sebagai guru agama Islam di SDN Tawangarto. Yang saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aini yang telah memberi bimbingan tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dari penjelasan tadi bisa kita aplikasikan kepada murid-murid agar bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri yang ada di isi pokok profil belajar Pancasila. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Bu Aini yang sebesar-besarnya yang sudah memberikan pengetahuan ilmu. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahir Rahmat, saya guru
sebelumnya saya terima kasih kepada guru Pak Bu Aini Rizko yang pada kesempatan hari ini saya diberi bimbingan atau masukan yaitu tentang budaya positif. Dan Bu Aini tadi sudah memberikan materi yang sangat simpel dan untuk tatanan menerangkan juga bagus, dan semoga saya pribadi sebagai guru kelas 3 bisa menerapkan dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Setiawan Jamal, guru PJOK di SDN 4 Tawangargo. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aini Rizko yang mana pada siang hari ini setelah memberikan materi kepada kita tentang diseminasi budaya positif. Yang menarik dari materi tadi adalah tentang segitiga restitusi, tentang penyelesaian masalah. Insya Allah mungkin saya sebagai guru olahraga perlu melakukan atau mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Itu saja Bu, semoga materi yang diberikan pada siang hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Aprilia Santi, guru kelas 5 di SDN 4 Tawangargo. Terima kasih untuk Bu Aini Rizko yang telah membimbing saya tentang diseminasi modul budaya positif. Ini tadi sangat banyak sekali yang saya dapat dari jenengan Bu. Insya Allah nanti saya kembangkan di kelas 5 supaya anak-anak menjadi lebih disiplin, mandiri, dan kreatif. Dan saya juga dapat belajar bahwa hukuman itu sangat mengganggu bagi anak-anak, juga membuat guru dan siswa bisa membuat suasana yang tidak mengenakan. Dari penuturan jenengan tadi saya sangat senang sekali karena dapat pengetahuan yang sangat banyak sekali. Cuma itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Alma, guru dari kelas 1 SDN 4 Tawangargo. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Aini atas pemaparannya tentang budaya positif. Dengan adanya pemaparan budaya positif ini, saya lebih bisa menanamkan kepada anak-anak didik saya tentang pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mulai dari sikap, tutur kata. Marilah kita wujudkan bersama-sama, mengawali semua dengan pikiran yang positif untuk menghasilkan hal yang positif. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Mini Febrianti, guru kelas 4 di SDN 4 Tawangargo. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Aini Rizko karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, yaitu mengenai diseminasi tentang budaya positif. Mulai sebelumnya saya itu menerapkan hukuman Bu. Jadi setelah melihat ini saya lebih bisa mengerti bahwa hukuman itu sangat berpengaruh negatif kepada anak-anak. Saya akan menerapkan restitusi kepada anak-anak agar anak-anak bisa memiliki sifat tanggung jawab, terus sikap mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Saya sudah melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4 untuk rekan-rekan sejawat, kemudian wali murid dan juga siswa-siswi SDN 4 Tawangargo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan membawa perubahan besar
untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.